lanjut ya. Ini rekayasa genetika tadi. Oh iya, by the way in vitro ini contohnya tuh kayak bayi tabung. Jadi bayi tabung itu dia juga rekayasa genetika. Kayak gitu. Terus tahapan-tahapan dasarnya. Oh iya, by the way sebelum masuk ke tahapan dasar kita bahan-bahannya dulu. Jadi yang pertama enzim restriksi ini fungsinya itu untuk memotong. Jadi dia kayak gunting, dia memotong secara kimiawi tempat-tempat khusus di sepanjang sebuah molekul DNA. Jadi dia nggak bisa motong sembarangan, dia harus punya titik pemotongannya, harus punya titik situs pemotongannya. Nanti kalau misalkan dia udah nemuin situs pemotongan yang cocok, dia akan motong di situ. Kemudian karena kepotong, otomatis harus kita sambung lagi dong. Nah disambungnya ini pakai ligase kayak gitu. Ini hampir sama kayak replikasi DNA. Replikasi DNA. Iyalah orang ini kita bahas DNA juga gimana sih? Lanjut ya. Kak, mau nanya dong, Kak. Oh iya, gimana? Maksudnya memotong secara kimiawi itu gimana sih? Masih nggak ngerti aku tuh. Iya, misalkan kan DNA tuh kan ada kode-kode gennya kan kayak UAA. Ya. Terus kayak gitu kan. Nah, nanti si enzim reaksi ini dia benar kodon. Nanti si enzim reaksinya ini dia akan memotong di situs pemotongan. Jadi misalkan nih enzim reaksi ini pengen motong di situs UAA misalkannya. Ya udah nanti dia tuh bakalan ngelacak UAA tuh yang mana yang ada di DNA ini, yang mana UA kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan udah ketemu, dia motong di situ. Itu dia memotong secara kimiawi. Nah nanti kan kalau kepotong kan lepas, otomatis harus disambungkan. Disambungnya itu pakai ligase. Nah nanti hasil pemotongannya itu, hasil penggabungannya itu namanya DNA rekombinan. Karena udah dipaduin, udah digabung sama DNA yang lain. Nih, contohnya nih biar lebih jelas. Prosesnya biar lebih jelas ya. Nih, ini plasmid bakteri. Terus ini ada dinding pemotongannya, ada situs pemotongannya yang biru-biru ini. Nanti siapa sih namanya tadi? Enzim restriksi. Nah, iya dia akan dipotong di situs pemotongannya. Ini kan jadi bolong kan? Terus ini juga dipotong. Terus akhirnya dia nempel. Yang ini DNA yang mau kita masukin sama DNA-nya si bakteri nanti digabungin sama enzim ligase kayak gini. Nah, kemudian otomatis dia dimasukin ke sel bakteri. Tadi kan bakteri membelahnya cepat banget kan? Cepat banget otomatis dia tuh bakalan membelah lebih banyak. Kalau misalkan bakteri yang membelah otomatis DNA-nya ikut membelah dong, ya kan? Nah, kemudian si bakterinya ini dikultur sampai banyak, sampai sejumlah yang kita butuhin, kemudian baru deh kita tindak lanjuti si plasmidnya ini. Kemudian kita purifikasi, kita apain ya bahasa Indonesianya? Kita pisahin antara si bakteri sama si plasmidnya. Jadi kita ambil plasmidnya aja, baru deh dimasukin ke tubuh si target, entah itu tubuh tumbuhan atau tubuh manusia kayak gitu. Paham nggak yang ini? Atau kurang jelas atau mau diulang? Diulang lagi dong, Kak. Ulang lagi, Kak. Bingung, Kak, membaca grafiknya itu. Bingung, Kak. Kan ya? Gambarnya pusing, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nah, ini ada bakteri. Nama bakterinya tuh EcoR1. Ecori sih base-nya, tapi EcoR1. Nah, ini si bakterinya itu otomatis dia punya, loh, kok kamu jalan sih? Nah, tahu kan kalau bakteri itu dia punya DNA, ya kan? Nah, si DNA bakteri namanya si DNA plasmid. DNA bakteri namanya DNA plasmid, oke? Sampai situ jelas ya. Nah, si DNA, kan kita udah tahu kan kalau si DNA tuh dia punya kode gen yang tadi kodon itu, yang kayak AUG yang kayak gitu, ya kan? Nah, ini semuanya ini ada kodon sepanjang ini. Kemudian nanti datang nih enzim reaksi, cuk. Nah, dia motong di titik yang dia pengenin. Misalkan si enzim reaksi ini dia pegang kode UAA. Otomatis nanti di plasmidnya ini dia bakal motong di UAA, nggak mau di yang lain. Kalau misalkan nggak ada UAA, ya udah dia nggak motong. Kayak gitu. Paham ya? Terus ini kita sisihkan dulu. Kemudian misalkan ini DNA insulin. Kan misalkan nih kita mau cloning insulinnya. Nah, ini DNA insulin kita ambil, kemudian ada enzim reaksi yang lain, dia tuh punya kode AUG misalkan. Kemudian dia bakalan nyari AUG mana sih? Nah, ternyata AUG tuh di sini. Akhirnya dia motong di sini. Jadi dia motong di sisi sini sama motong sisi sini karena dia cuma mau ambil yang ping-pingnya doang. Oke? Ya kan?
Kemudian ini udah lepas nih DNA-nya, ini udah dicopot, terus ini udah dibolongin. Nah, yang ini kemana bolongannya? Dibuang karena kita udah nggak butuh lagi. Gitu. Kemudian ini digabungin di kode yang pas, di kodon yang pas. Misalkan nih, ini kodenya AUG, otomatis sini juga harus sama, harus pasangannya dia. Karena kalau bukan pasangannya dia nggak mau nempel. Kemudian kalau udah pas di pasangannya dia, direkatin sama ligase biar gak gampang lepas. Dikasih lem gitu loh. Sampai sini paham? Nangkap nggak? Apa yang pinknya apa sih? Aku masih bingung. Kenapa? Gimana? Yang pinknya apa sih tadi? Yang warna pink yang Misalkan dipotong. ini situs pemotongannya kan DNA itu banyak. DNA itu kan mengandung gen ya teman-teman, mengandung gen. Nah gennya itu kan yang akan membawa sifat kan, ya kan? Iya. Nah ini di yang pink-pink ini misalkan dia membawa sifat untuk menurunkan gula darah karena kita pakai insulin kan. Nah sepanjang DNA itu nggak mungkin semuanya insulin. Ya kan, siapa tahu ini glukagon, terus ini apalagi. Nah, insulin tuh yang ini. Nah, karena kita butuh yang insulin, kita butuh yang ini aja. Ya udah kita ambil yang ini aja, kita ambil yang pink aja, yang lain nggak usah. Gitu. Kemudian ini sama ini baru digabungin kayak gitu. Karena kan DNA itu sifatnya banyak, akan menghasilkan sifat yang bermacam-macam, bukan cuma satu sifat aja. Kayak gitu. Kok yang bulatan Kalau yang bulat itu apa ya? Ini bulatan ini plasmid bakteri. DNA Nanti bakteri, dipindah ke DNA manusia bakteri itu gitu. nama plasmid. Iya, nanti dimasukin ke manusia kayak gitu. Oh iya, ngerti. Nah, Oke ini Kak, kan maaf ya Kak. nggak apa-apa, satu aja. Ini kan baru satu yang kita tempelin. Gak mungkin dong 100 bakteri kita tempelin satu-satu, capek, ya kan? Akhirnya cara cepetnya ini satu yang udah ini namanya udah DNA rekombinan ya, karena dia udah bergabung sama gen yang lain. Ini gen barunya. Jadi ini namanya DNA rekombinan. Kemudian DNA rekombinan ini kita masukin lagi, kita suntikin ke dalam tubuh bakteri. Oke. Nah, otomatis nanti bakterinya ini dia akan membelah sendiri, akan berkembang biak sendiri, akan berkloning ria. Ya kan, namanya bakteri kan tadi berkembang biaknya cepat banget kan. Nah, udah dimasukin tuh si gennya. Kemudian bakterinya tuh didiemin, dikasih makan, biarin dia berkembang sendiri kan. Ditaruh di sini. Ini namanya cawan medium deh, medium. Karena nggak selalu pakai cawan petri. Namanya medium. Terus yang kuning-kuning ini itu makanannya bakteri. Dia harus ditaruh di mediumnya dan ditambahin antibiotik biar nggak kerecokan sama bakteri-bakteri yang lain. Misalkan kita cuma butuh bakteri A, otomatis kita harus ngasih antibiotik bakteri B sampai Z biar nggak terkontaminasi gitu loh. Jadi biar steril ini A semua gitu. Karena kalau misalkan nggak dikasih antibiotik, nanti ada aja namanya juga bakteri itu mikroskopis kan nggak kelihatan ya. Nanti ada aja deh nempel, akhirnya ngerusak si mediumnya ini jadinya nggak steril kayak gitu. Terus ini semua prosesnya juga harus steril biar nggak terkontaminasi. Kalau terkontaminasi nanti dia gagal, nggak terbentuk DNA rekombinan yang kita mau. Terus kemudian kan udah nih otomatis dia berkembang biak dong si bakteri ini karena dia udah menemukan tempat yang cocok. Nah, kalau misalkan bakteri yang udah berkembang biak, kita ambil, kita kocok, kita purifikasi. Jadi purifikasi itu kayak pemisahan sel-selnya gitu. Nanti kita kocok, si bakterinya kita ambil, terus kita pisahin antara si plasmidnya tadi, plasmid yang ini dia, kita pisahin sama organel-organel sel bakteri yang lain. Jadi yang kita butuh tuh plasmidnya doang. Jadi tubuh bakterinya tuh nggak masuk ke tubuh kita. Yang masuk ke tubuh kita tuh cuman si DNA-nya bakteri kayak gitu. Terus disuntikin ke tubuh kita, ke tubuh manusia yang kekurangan insulin. Atau enggak kalau misalkan ini DNA-nya tentang tanaman anti hama, nanti disuntikin ke tumbuhan kayak gitu. Kamu nanya, kalau misalnya insulin di sini berarti fungsinya tetap untuk mengatur gula darah atau bukan? Fungsinya sama. Terus nanti bakterinya kemana Kak? Ya udah kita buang kan, ini udah kita kocok kan. Nah kita kocok ini bakterinya tuh otomatis rusak karena yang kita ambil DNA-nya aja. Jadi kita kayak kita dedel. Ngerti dedel nggak? Dedel bahasa apa? Mati nanti. Kita bedah. Dedel tuh bedah. Kita bedah si tubuh bakteri ini, kita ambil yang ininya doang, kita ambil DNA-nya doang. Nah, kalau misalkan kita bedah tubuhnya bakteri, ya udah sih kita buang aja. Orang bakteri gampang banget berkembang biaknya, jadi nggak perlu kamu jahit lagi. Jadi ya udah dibuang aja.
Kalau misalnya di tumbuhan tetap fungsi insulinnya sama atau enggak, Kak? Di tumbuhan kan nggak ada insulin, Beb. Jadi Berarti kalau kalau di tumbuhan kita pakai ininya tuh bukan insulin, mungkin kita pakai DNA anti hama kayak gitu, baru disuntik. Tapi prosesnya sama, cuman yang beda di sini doang. Dia mau apa? Kita mau bikin apa kayak gitu. Mungkin kalau tumbuhan ini bukan insulin tapi ini zat kimia, senyawa kimia anti hama. Kemudian terus ininya otomatis hasil ininya DNA rekombinan anti hama, bukan DNA rekombinan insulin kayak gitu. Gimana? Udah ada gambaran belum? Atau mau dibahas lagi, mau diskusi lagi? Ini nangkep nggak guys? Yang tadi. Kalau misalkan ini DNA yang kita mau, misalkan kita mau bikin tanaman anti hama, berarti nanti ini bukan insulin tapi anti hama. Terus kalau kita mau butuh insulin, berarti ininya insulin kayak gitu. Cuman tapi prosesnya sama kok, cuman beda hasilnya aja tergantung kamu mau bikin apa. Kayak gitu. Paham nggak? Nangkap nggak? Paham. Paham, Kak. Oke. Kak, aku mau Lanjut ya. nanya, Oh boleh. bakteri yang digunakan yang diambil plasmid itu terserah aja ya, Kak? Enggak. Ada bakteri khusus. Nah, ini namanya bakteri Eco R1. Nah, kita pakai bakteri ini. Kadang ada yang pakai bakteri Eco R2, macam-macam sih tergantung. Tapi nggak semua bakteri bisa. Gitu. Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Lanjut ya. Oke, kita lanjut.